Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Dedet Pratama, dosen Undari Universitas Darmas Indonesia. Pada semester genap ini mengajar di PGSD semester 4 dalam mata kuliah pendidikan agama di SD. Berikut saya akan tampilkan beberapa jawaban ujian mahasiswa dengan membuat videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam berbagi ilmu, dalam mensyiarkan agama Islam di kehidupan dunia ini. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Triapianigea, NIM 1803011032, mahasiswa PGSDA semester 4 Universitas Darmas Indonesia. Yang terhormat Bapak Dedet Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama di Sekolah Dasar. Baiklah, saya di sini akan menampilkan video mengenai UAS Pendidikan Agama di SD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tentang keterampilan beragama Islam, yang mana membaca Al-Quran. Di sini saya akan membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal mengenai metode memahami agama Islam. Yang pertama yaitu tentang ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah bersungguh-sungguh atau berupaya dengan keras. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan intelektualitas atau ilmu agama yang ada dalam diri seseorang untuk memutuskan hukum suatu persoalan yang terbaru. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Yang kedua adalah hukum atau fikih. Hukum atau fikih adalah syariat atau aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Hukum agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Yang ketiga adalah filsafat. Filsafat adalah kebijaksanaan dengan menitik beratkan penggunaan akal pikiran yang rasional dalam mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir adalah suatu kegiatan yang menjelaskan tentang isi kandungan ayat Al-Quran agar mudah dipahami dengan melihat asbabun nuzul Quran. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat berdiri di sini. Yang kedua, salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama SD Pak Dedet Pratama MPD. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zuani Busrina, Prodi PGSD kelas A semester 4. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan cara melakukan keterampilan beribadah dan beragama yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jadi, cara membaca Al-Quran ialah, cara yang pertama adalah kenali dulu huruf hijaiyahnya. Jika kita sudah mengenali huruf hijaiyahnya, maka akan mudah untuk membaca Al-Quran. Cara yang kedua adalah baca selalu Al-Quran dimanapun dan kapanpun jika memiliki waktu luang. Karena jika kita tidak membaca Al-Quran, maka kepandaian kita yang sebelumnya akan berkurang, bahkan menghilang. Cara yang ketiga adalah dengarkan orang yang pandai membaca Al-Quran, baik itu MP3 maupun video, dan lihat bagaimana mereka membaca Al-Quran dan ikuti cara-caranya. Atau bahkan bisa kita berguru kepada orang yang memang sudah ahli dalam membaca Al-Quran. Cara yang terakhir adalah harus ikhlas dari hati untuk belajar. Karena jika kita menunggu momennya saja, seperti kita disuruh guru baru kita belajar Al-Quran, itu tidak baik. Jadi, jika ada waktu luang, terus membaca Al-Quran. Mau itu bisa atau tidak, terus saja membaca. Karena jika ada niat dari hati, kita pasti bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan yang kedua adalah metode memahami Islam melalui ijtihad, hukum, filsafat, tasyawuf, dan tafsir. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad ialah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dengan syarat menggunakan akal pikiran yang sehat dan menggunakan pertimbangan yang matang. Yang kedua adalah hukum. Hukum ialah aturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi pada periodenya masing-masing. Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat ialah kebijaksanaan dalam berpikir dengan menitikberatkan kepada akal dan rasional guna mencari kebenaran hingga ke akar-akarnya. Yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf ialah kegiatan dalam menempuh kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala melalui makom-makom atau sifat-sifat tertentu. Dan yang terakhir ada tafsir. Tafsir ialah kegiatan mencari tahu arti dari sebuah ayat Al-Quran atau hadis guna mengetahui maksud dari ayat dan hadis tersebut. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama Sekolah Dasar, yaitu Pak Dedet Pratama MPD. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi PGSDA semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian akhir semester genap, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama SD. Yang pertanyaan pertama yaitu 3 keterampilan beragama dan ibadah. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Cara mempelajari Al-Quran. Yang pertama yaitu pengenalan huruf-huruf hijaiyah, tanda baca, serta tajwidnya. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran setiap hari, karena kalau tidak, maka kepandaian atau pengetahuan kita akan berkurang. 3. Dengarkan orang yang pandai membaca Al-Quran, baik itu di YouTube, MP3, atau video lainnya. Lalu, lihatlah cara-cara bagaimana mereka membacanya dan dengarkan nada yang dibawanya.
Dan yang terakhir, yaitu harus ikhlas dari hati atau berawal dari niat. Karena kalau tidak berawal dari niat, hanya memperoleh duniawi saja, itu tidak akan baik. Jadi harus ikhlas dari hati agar dapat memperoleh iman dan pahala kita. Pertanyaan terakhir, yaitu metode memahami Islam. Di antaranya ada ijtihad, hukum, filsafat, tasawuf, dan tafsir. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dengan syarat menggunakan akal pikiran dan pertimbangan yang matang. Yang kedua adalah hukum. Hukum adalah aturan-aturan dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf adalah kegiatan dalam menempuh kedekatan hamba dengan Allah dengan melalui sifat-sifat tertentu. Yang keempat yaitu filsafat. Filsafat adalah kebijaksanaan berpikir dengan menitik beratkan penggunaan akal atau rasional guna untuk mencari kebenarannya. Yang terakhir yaitu tafsir. Tafsir adalah penjelasan atau keterangan guna untuk mengetahui arti dari suatu ayat atau hadis dalam Al-Quran. Baiklah, itulah penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia berani lembut hati, mujtahidah cerdas umi yang solehah, ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah